Pernah lihat nggak ada berita jelek tapi saham perusahaannya malah terbang? Nah, ini kejadian aneh di perusahaan fashion Zata. Hari ini kita bakal bedah tuntas misteri di baliknya. Pertanyaannya jelas kan, gimana ceritanya sebuah perusahaan jual aset, rugi pula, tapi sahamnya justru meroket sampai 171%. Aneh banget. Nah, inilah paradoks yang mau kita pecahin bareng-bareng. Ini bukan cuma soal Zata, tapi soal gimana pasar saham itu bekerja, soal sentimen, resiko, dan strategi tersembunyi. Oke, kita mulai ya. Biar kita ngerti kenapa sahamnya bisa rally gila-gilaan, kita justru harus flashback dulu. Kita harus lihat kondisi Zata sebelum badai ini datang, kenapa sahamnya sempat terpuruk. Ternyata ada dua masalah besar yang jadi akarnya. Coba lihat deh datanya. Nggak perlu jadi analis buat lihat ada yang nggak beres. Pendapatannya turun terus. Dari 67 miliar di kuartal pertama, di kuartal ketiga udah tinggal 33 miliar. Setengahnya hilang. Tapi yang paling bikin deg-degan itu baris paling bawah, EBITDA-nya. Nah, EBITDA ini gampangnya adalah napas perusahaan, arus kas dari operasionalnya. Kalau angkanya minus, itu artinya perusahaan lagi bakar uang cuma buat bertahan hidup. Ini sinyal bahaya banget buat investor manapun. Nah, ini masalah kedua. Dan ini sering banget terjadi di banyak perusahaan. Istilahnya itu key person risk. Bayangin sebuah tim sepak bola yang jago banget, tapi cuma gara-gara satu pemain bintang. Kalau pemain bintang itu cedera atau kena kartu merah, seluruh tim bisa langsung hancur permainannya. Di Zatas, pemain bintang ini adalah pemegang saham pengendali mereka, Asep Sulaiman Sabanda. Dan disinilah masalahnya jadi makin rumit. Sang Sultan Subang ini kena gugatan hukum. Penting banget buat dicatat ya, kasus ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis Zata. Ini murni masalah pribadi dia dengan perusahaan lain. Tapi, pasar peduli? Enggak. Begitu berita ini keluar, pasar langsung panik. Ini bukti nyata betapa sentimen investor itu bisa jadi lebih kuat dari laporan keuangan sekalipun. Jadi, kebayangkan Zata itu kayak kena double punch. Dari dalam, keuangannya udah berdarah-darah. Dari luar, ada sentimen negatif dari kasus hukum pemegang sahamnya yang menghantam tanpa ampun. Dua tekanan ini yang akhirnya bikin harga sahamnya anjlok sampai ke level terendah di Rp50. Benar-benar situasi di ujung tanduk. Oke, dalam situasi genting kayak gini, manajemen Zata harus ambil keputusan. Dan keputusan yang mereka ambil ini jujur aja, drastis banget. Banyak yang awalnya kaget dan bingung. Loh, kok gini? Mereka mutusin buat jual salah satu aset paling berharga, tanah dan bangunan mereka di Bandung. Ini bukan jual ruko kecil ya, ini aset utama. Dan harga jualnya, nah ini dia bagian yang paling menarik dari teka-teki ini. Angkanya keluar 75 miliar rupiah. Wow kan, itu uang tunai yang gede banget buat perusahaan yang lagi kesulitan. Tapi tunggu dulu. Ada satu detail penting di balik angka ini. Ternyata, harga 75 miliar itu di bawah nilai appraisal independen yang mencapai lebih dari 100 miliar. Artinya apa? Mereka sengaja jual rugi. Biasanya, kalau ada berita kayak gini, investor bakal kabur. Tapi kenapa ini beda? Nah, manajemen punya alasan yang sangat-sangat strategis. Ini dia jawaban dari manajemen. Intinya begini, kita butuh uang sekarang juga, bukan besok, bukan lusa. Buat mereka, kecepatan dapat uang tunai atau speed to cash buat bayar utang dan menyelamatkan perusahaan jauh lebih penting daripada nunggu harga jual yang paling bagus. Mereka pilih selamat sekarang daripada untung nanti. Dan disinilah keajaiban atau mungkin kegilaan pasar terjadi. Apa reaksi pasar terhadap perusahaan jual rugi asetnya? Logikanya kan sahamnya bakal makin anjlok ya. Salah besar, pasar justru menyambutnya dengan pesta pora. Lihat grafiknya. Dari sekitar 60-an di pertengahan Januari, sahamnya terbang sampai ke 163 di akhir Februari. Naik lebih dari 170% dalam sekejap. Kenapa? Karena investor menafsirkan langkah ini bukan sebagai tanda putus asa, tapi sebagai tanda keberanian. Bagi pasar, ini sinyal bahwa, oke, Zeta akhirnya serius berbenah, mereka mau selesaikan utangnya. Tapi, apakah euforia ini bisa bertahan lama? Nah, sebagai analis, disinilah kita harus berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Karena di balik rally yang luar biasa ini, ada beberapa angka yang harus jadi catatan penting, semacam peringatan dini buat para investor. Ini dia salah satu angkanya, 83.438. Ini adalah skor RSSI atau Relative Strength Index. Anggap aja ini kayak speedometer mobil. Angka di atas 70 seperti 83 ini, itu tandanya mobilnya lagi digeber kencang banget. Di pasar saham istilahnya itu overbought atau jenuh beli.
Artinya, saking banyaknya yang beli, harganya mungkin udah kemahalan dan rawan buat turun lagi atau koreksi. Jadi sekarang kita punya dua cerita yang saling bertentangan. Di satu kubu, ada sentimen pasar dan indikator teknikal yang lagi teriak-teriak, "Ayo beli, ini mau terbang lebih tinggi." Tapi di kubu lain, ada laporan keuangan fundamental perusahaan yang masih bisik-bisik. Hati-hati, masalah inti kita belum selesai loh. Dilema banget kan? Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan Zata? Gampangnya, perusahaan ini sekarang lagi berdiri di sebuah persimpangan. Ada dua jalan yang sangat berbeda di depan mereka. Dan pilihan jalannya sangat bergantung pada dua hal. Penyelesaian kasus hukum pemegang sahamnya, dan bagaimana mereka menggunakan uang hasil penjualan aset tadi. Oke, mari kita coba bayangkan dua skenario ini. Skenario yang bagus, alias bullish, dan skenario yang buruk, alias bearish. Skenario pertama yang paling optimis. Begini ceritanya. Kasus hukum Asep Sulaiman selesai dengan baik. Boom! Seketika, awan gelap yang menutupi Zata hilang. Kepercayaan investor langsung balik. Nah, uang 75 miliar itu bisa mereka pakai sepenuhnya untuk genjot operasional, siapin stok buat momen lebaran, dan benerin bisnisnya. Kalau ini terjadi, rally saham kemarin itu bukan sekedar spekulasi, tapi awal dari pemulihan sejati. Tapi, ada juga jalan yang lebih gelap. Gimana kalau kasus hukumnya nggak kunjul selesai atau malah makin parah? Sentimen negatif bakal terus menghantui Zata. Uang 75 miliar tadi mungkin cuma cukup buat napas sebentar, tapi nggak bisa memperbaiki masalah intinya, yaitu pendapatan yang terus turun. Kalau fundamentalnya nggak membaik, cepat atau lambat, pasar akan sadar dan gelembung euforia ini bisa pecah. Harganya bisa jatuh bebas. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Rally 171% kemarin itu, apakah itu sinyal pemulihan yang nyata atau cuma gelembung spekulatif yang indah sesaat? Jawabannya ada di tangan Zeta sendiri dan bagaimana nasib kasus hukum pemegang sahamnya. Menurut Anda yang mana yang akan terjadi?